Shalom saudara, sekali lagi shalom. Selamat hari Minggu, senang bisa kembali berkumpul, kembali beribadah bersama-sama di dalam rumah Tuhan. Saudara, kita percaya kalau kita ada sampai dengan hari ini, itu hanya karena kasihnya Tuhan, penyertaannya Tuhan di dalam hidup kita, amin. Yang percaya boleh senggol kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari saya mau mengajak setiap kita bersyukur atas kasihnya, siapkan hatimu yang siap memuji, menyembah Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Ini kami Tuhan, kami datang dalam hadirat-Mu, membuat syukur kami Tuhan. Sebab Kau begitu baik buat hidup kami. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Bersaudara, kita mau sama-sama angkat pujian ini dari awal. Sama-sama katakan, Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau yang menyertai hidup kami Tuhan. Kau menyertai hidupku. Terima kasih Bapa. Berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Mari nyatakan, ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Yes, Jesus. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Mari saya mau mengundang Bapak Ibu Jemaat sama-sama bangkit berdiri di dalam hadirat Tuhan. Di setiap musim kehidupan kami Tuhan, kami rasakan kasih-Mu. Setiap langkah kami rasakan penyertaan-Mu Tuhan. Sungguh Kau Allah yang setia. Dan kini kami berjalan dengan iman, sebab kami tahu Kau selalu bersama dengan kami. Thank you Jesus. Mari yang percaya angkat kedua tanganmu tinggi. Mari dengan imanmu kita mau sama-sama nyatakan, ku ada hari ini karena Tuhan baik. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Ya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bersyukur atas kasih-Mu. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu Tuhan. Dan bila kami bisa hidup sampai hari ini, kami percaya itu hanya karena kebaikan-Mu Tuhan.
Terima kasih dan hari ini kami datang, kami bawa pujian kami, penyembahan kami biar nama-Mu saja Tuhan yang dipermuliakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Saudara, kita mau belajar satu lagu baru dari NDC Worship. Lagu ini berjudul Penulis Hidupku. Kita percaya masa depan kita penuh harapan, sebab kita tahu Tuhan yang tulis hidup kita, amin. Begini lagunya saudara. Bukan sebuah kebetulan ku tercipta dengan tujuan. Ku tak dapat melihat namun ku percaya Kau Tuhan yang turut bekerja. Penulis hidupku, Allah yang hidup setiap langkahku dalam tangan-Mu. Ya ku percaya Tuhan akhirnya semua kan indah. Amin. Para saudara, kita mau sama-sama belajar nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan, bukan sebuah kebetulan kita tercipta dengan tujuan. Dengan tujuan ku tak dapat melihat namun ku percaya Kau Tuhan yang turut bekerja. Sing, penulis hidupku, Allah yang hidup setiap langkahku dalam tangan-Mu. Ya ku percaya Tuhan akhirnya semua. Katakan, penulis hidupku, Allah yang hidup setiap langkahku dalam tangan-Mu. Ya ku percaya Tuhan akhirnya semua kan indah. Amin. Kita percaya masa depan kita indah, sebab Tuhan yang tulis hidup kita. Mari saudara sama-sama nyatakan, masa depan tak terlihat, tapi apa? Namun ku kenal penulisnya. Setiap peran yang ku dapat biarlah berkenan bagi-Mu, sebab hidupku milik-Mu. Nyatakan, penulis hidupku siapa? Allah yang hidup setiap langkahku dalam tangan-Ku. Amin. Ya ku percaya Tuhan akhirnya semua. Nyatakan, penulis hidupku, Allah yang hidup setiap langkahku dalam tangan-Mu. Ya ku percaya Tuhan akhirnya semua kan indah. Akhirnya semua kan indah. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang hidup. Saudara siap memuji Tuhan lebih lagi? Mari kita mau bersuka cita dan bersorak-sorai buat Tuhan kita. Come on, let's clap your hands for Jesus. Sing it out. I'll praise in the valley, praise on the mountain. I'll praise when I'm sure and praise when I'm doubting. I'll praise when outnumbered and praise when surrounded. Oh, 'cause praise is the water my enemies drowning. As long as I breathe in, as long as I breathe in, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. I'm gonna praise the Lord, oh my soul. Sing, I praise when I feel it, and I praise when I don't. I praise 'cause I know You're still in control.
cause you reign. Praise cause you rose and defeated the grave. I'll praise cause you're faithful. Praise cause you're true. Praise cause there's nobody greater than you. I praise. I praise. Woo! I praise cause you're faithful. Praise cause you're true. Praise cause there's nobody greater than you. Hallelujah! You deserve the glory and the honor, Lord. I wanna praise you now and forever. Come on, NDC, sing it out. I'm gonna praise the Lord. 1, 2, 3, let's go. Praise the Lord, oh my soul. I'm gonna praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I wanna praise the Lord. Come on, NDC, shout it out. Let everything that has breath praise the Lord. Once again, praise the Lord. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya, silahkan duduk saudara. Shalom, saya Karen Francisca. Senang berjumpa dengan saudara dan berikut NDC News. Jadwal ibadah raya dan NDC Kids di berbagai lokasi NDC dapat ditemukan di aplikasi dan juga website NDC. Encounter Night, Rabu 12 Agustus pukul 19, diadakan di NDC Central Park. Ibadah Usia Indah, Kamis 13 Agustus pukul 10, bertempat di NDC Greenfield. Saudara akan dilayani oleh Pastor Julius Ahyong. Renungkanlah firman Tuhan melalui Revive dan Revive Talks yang tersedia di platform media sosial dan aplikasi NDC. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan melakukan scan kode kris yang terdapat di layar. Dapat juga diberikan melalui kotak-kotak persembahan yang ada di lobi, melalui website dan aplikasi NDC di menu Giving, atau melalui transfer bank dan mesin EDC BCA yang ada di counter. Terima kasih atas persembahan yang saudara berikan, karena bermanfaat bagi kelancaran operasional dan kegiatan pelayanan dari gereja kita. Berikut perkembangan pembangunan gedung NDC Peak 2 Dekor. Pengerjaan terus berlangsung untuk rangka space frame auditorium serta pemasangan panel dinding ballroom. Teruslah berdoa agar pengerjaan dilakukan tepat sesuai perencanaan dan tidak ada hambatan. Saudara dapat memberikan dukungan pembangunan melalui dana atau pengadaan 10.000 kursi untuk auditorium dan 4.200 PK untuk AC. Dukungan dana dapat diberikan melalui nomor rekening pembangunan berikut atau dengan scan kode kris yang tersedia di layar, atau dapat juga diberikan melalui aplikasi NDC. Berikut laporan penerimaan kursi dan AC yang telah terkumpul, dan laporan keuangan tersedia pada TV Signage. Special Anniversary NDC Women, The Mask. Bersama Pastor Josie Abdi Saputra, Kamis 20 Agustus pukul 10.30 di NDC Living World. Hari ini adalah pendaftaran terakhir Discipleship Class untuk Membership Class M1, Maturity Class M2, dan Mission Class M4. Informasi dan pendaftaran melalui aplikasi NDC di menu NDC Class Pendaftaran Kelas. Bangun dan jagalah pertumbuhan rohani saudara bersama keluarga seiman di dalam KOR. Kita akan kuat dan menang karena saling mendoakan. Daftarkan diri Anda melalui konter ibadah atau aplikasi NDC di menu Join KOR. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Sekian NDC News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Kembali kami hadir ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami serahkan segala kekhawatiran kami. Sebab kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah gagal.
setia, ingatkan ku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu, rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Nyatakan Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata Tuhan tak pernah gagal. Saudara yang percaya, kembali nyanyikan lagu ini dari awal, sama-sama katakan. Biar ku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, kau tetap setia. Ingatkan ku lagi, hidup kami ada di dalam tanganmu Tuhan. Rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Nyatakan Tuhan tak pernah gagal, untuk selamanya. Imanku berkata Tuhan tak pernah gagal. Mari jemaat sama-sama bangkit berdiri, kita bersama-sama nyatakan. Iman dan pengharapanku teguh melewati badai hidup bersamamu. Tanganku kuat menjaga engkau kemenanganku. Dengan imanmu nyatakan. Iman dan pengharapanku teguh badai hidup bersamamu. Tanganku kuat menjaga engkau kemenanganku. Yes, Jesus. Sungguh kami percaya Tuhan, bahwa hidup kami ada di dalam tangan-Mu, masa depan kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berjalan dengan iman, Engkau Allah yang setia dan Kau Tuhan yang tidak pernah gagal di dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Mari saudara angkat kedua tanganmu, nyatakan Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan
Meskipun kami sedang ada di dalam lembah kekelaman Tuhan. Meskipun rasanya sesak, pergumulan kami berat. Kami gak tahu jalan ke depan. Kami belum melihat rencana-Mu Tuhan. Tapi kami mau tetap percaya. Sebab kami tahu Kau Tuhan selalu bersama dengan kami. Dan Kau Tuhan yang setia. Dan Kau Tuhan yang tidak pernah gagal di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bagi saudara yang percaya, angkat kedua tanganmu, nyatakan. Jemaat saja. Tuhan tak pernah gagal. Tak pernah gagal. You Jesus. Tuhan tak pernah gagal. Dia Tuhan yang sanggup, Dia Tuhan yang mampu. Janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan, mari sama-sama nyatakan, Tuhan tak pernah gagal. Sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Kami percaya Tuhan kami, Tuhan yang hebat. Tuhan yang gak pernah gagal. Kami bisa gagal, tapi Tuhan gak pernah gagal. Dan kami mau terus bergantung dan berharap sama Tuhan. Karena firman-Mu yang berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musim yang gak pernah layu daunnya. Apa saja yang kami kerjakan, Tuhan yang menjadikan berhasil. Kami gak bisa bayangkan kami hidup tanpa Tuhan. Itu sebabnya bukan sekedar sebuah kebaktian biasa, bukan juga ibadah rutinitas yang kami hadiri pagi ini. Biar kami boleh siang ini berjumpa dan mengalami Tuhan. Tuhan mengubahkan kami semua. Berfirman buat kami semua, urapi kami. Roh Kudus ambil alih semuanya. Berikan hikmat dan pewahyuan. Langit dan bumi akan lenyap, firman Tuhan tetap tinggal kekal untuk selama-lamanya. Berikan kepada kami apa yang dunia ini gak bisa berikan buat kami. Bagi Tuhan segala kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Demi dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat siang. Apa kabar NDC? Puji Tuhan. Oke, dalam kebaktian ini, dalam ibadah ini saya ingin membahas kepada saudara tentang ada satu faktor penting yang kita perlu percayai, kita perlu yakini dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan ini kita sedang menghadapi situasi yang tidak mudah, keadaan, ekonomi, politik dan lain sebagainya. Tidak gampang untuk kita lewati, tetapi saya tetap percaya di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah keadaan yang gak mudah ini, kita tetap punya Tuhan yang hebat. Kita tetap punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang memelihara hidup kita. Amin, saudaraku. Ya. Jadi bukan situasi dan keadaannya, bukan pemerintah kita yang memelihara hidup kita, tapi Tuhan yang hebat yang memelihara hidup kita. Kalau saudara suka dengan judul hari ini, saya ingin membahas tentang God Factor. Katakan sama-sama God Factor. Timnas Argentina itu bisa sampai puncak partai puncak di final Piala Dunia tahun 2020. Kata orang katanya itu karena ada satu faktor yang mereka punya yang gak dipunyai oleh timnas yang lain. Namanya adalah Messi Factor.
Lionel Messi itu timnas Argentina. Saudara dan saya punya faktor yang lebih daripada Lionel Messi. Namanya God Factor. Faktor kita bukan Messi, faktor kita adalah Tuhan. Kurang amin kayaknya saudara. Kalau Messi tadi saudara senyum-senyum gitu kayaknya. Saudara percaya bahwa hidup kita Tuhan. Faktor Tuhan itu penting. Makanya gini, jangan abaikan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan saudara. Saudara perlu bergantung seperti sama Tuhan. Ini pesan klasik kan. Saudara mungkin udah dengar lama ini. Pendeta semua ngomong gitu, tapi itulah faktanya. Saudara mulai melihat bahwa ada banyak orang yang merasa dirinya bisa, merasa dirinya mampu, merasa dirinya hebat, merasa bisa hadapi semua dengan pengetahuan, dengan kepintarannya. Tapi ya ujung-ujungnya kita tergilas juga akhirnya. Itu sebabnya hari ini ada satu faktor yang saudara nggak bisa remehkan, saudara nggak bisa abaikan dalam kehidupan saudara. Faktor Tuhan itu penting dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Nah itu sebabnya kita akan melihat satu ayat aja. Tapi sebelum saya mau menukik kepada poin saya ini, saya mau menjelaskan dulu kepada saudara. Kalau saudara membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, saudara akan menemukan atau saya menemukan, ini minimal ya, ada 3 tema besar dalam Alkitab kita. Mungkin besok-besok kalau saudara baca Kejadian sampai Wahyu, saudara menemukan ada tema yang lain, silakan. Tapi saya menemukan ada 3 tema besar di dalam Alkitab kita. Yang pertama temanya adalah Alkitab mau menjelaskan kepada kita Tuhan itu adalah Raja. Katakan sama-sama, Tuhan adalah Raja. Seberapa banyak saudara yang pernah baca dari Kejadian sampai Wahyu tempat ini? Ya lumayan sedikit ya saudara kan. Lumayan sedikit bukan lumayan banyak saudara. Nanti saudara baca lah saudara kan. Pelan-pelan aja gak apa-apa, gak usah terburu-buru. Nah kalau saudara membaca dari Kejadian sampai Wahyu, ada tema besar Alkitab yang pertama. Alkitab mau kasih tahu buat kita, Tuhan itu adalah Raja yang berkuasa, yang memerintah, yang berdaulat. Dia punya pemerintahan di sorga namanya kerajaan sorga. Dia punya pemerintahan di sorga namanya the kingdom of God. Dan dia mau supaya kerajaannya itu hadir di bumi ini. Jadi itulah tema Alkitab yang pertama. Kalau sudah baca Kejadian sampai Wahyu, sudah akan temukan tema Alkitab itu. Bahwa Tuhan adalah Raja. Sekali lagi, Tuhan adalah Raja. Dia berkuasa, dia berdaulat, dia memerintah. Dia punya sistem pemerintahan. Dia punya kerajaan, dia punya pemerintahan namanya the kingdom of God. Kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Dan dia mau supaya pemerintahannya itu, kerajaannya itu hadir di bumi ini. Nah tema yang kedua dari Alkitab kita adalah Tuhan yang adalah Raja itu sekaligus juga Tuhan yang adalah kasih. Oke? Jadi Tuhan yang adalah Raja itu juga Tuhan yang adalah kasih. Nah sayangnya banyak orang Kristen dibawa mengenal Tuhan yang adalah kasih lebih dulu daripada Tuhan yang adalah Raja lebih dulu. Harusnya basic pengenalan kita pada Tuhan harusnya dimulai kita mengenal Tuhan sebagai Raja lebih dulu daripada Tuhan adalah kasih. Nah itu yang saya bilang, berabad-abad lamanya mimbar-mimbar kekristenan kita mengajarkan Tuhan adalah kasih lebih dulu dibandingkan Tuhan adalah Raja. Makanya ada banyak kemudian orang Kristen yang bingung, kok Tuhan katanya kasih? Kalau dia kasih, kenapa dia menghukum orang yang tidak percaya kepadanya di neraka selama-lamanya? Itu gak bisa diterima kan? Karena apa? Mereka mengenal Tuhan cuma Tuhan adalah kasih. Katanya Tuhan adalah kasih. Kok menghukum? Itu kegagalan kita mengenali Tuhan. Karena kita pikir Tuhan cuma adalah kasih. Enggak, saudara harus mengenal Tuhan yang adalah Raja lebih dulu. Alkitab kita kasih taunya gitu. Bukan Tuhan yang adalah kasih lebih dulu. Tuhan adalah Raja. Bangsa Israel waktu dia buka kitab Kejadian 1 pasal 1 dia udah tahu. Ini kitab Raja nih. Kitab yang sedang menjelaskan bahwa ada Raja yang berkuasa yang memerintah. Tuhan yang adalah Raja yang berkuasa memerintah itu adalah Tuhan yang adalah kasih. Baru kasih gitu loh. Gitu Tuhan adalah kasih terus kan. Enggak. Iya dia adalah kasih. Tapi saudara harus mengawalinya dengan mengenal Tuhan yang adalah Raja gitu loh. Sampai di sini bisa paham? Masih bersama-sama dengan saya? Halo? Halo NDC? Agak lain memang berita hari ini ya. Kita diajari cuma Tuhan adalah kasih. Kemudian muncullah itu katanya Kristen progresif katanya.
Masa Tuhan adalah kasih kau menghukum orang yang tidak percaya kepadanya hanya karena alasan dia tidak percaya kepada Tuhan lalu dihukum selama katanya Tuhan adalah kasih, nggak cocok dong. Nah, belum baca Alkitab lengkap orang-orang ini. Makanya saya juga bingung kenapa namanya Kristen progresif. Pakai namanya jangan Kristen lah. Pajak progresif kayak atau apa kayak gitu kan. Kalau Kristen saudara harus kenal Tuhan adalah raja lebih dulu. Amin. Nah, Tuhan yang adalah kasih itu, karena dia adalah kasih, maka dia membangun hubungan yang penuh kasih dengan manusia yang dia ciptakan, serupa dan segambar dengan dia itu. Nah, hubungan yang penuh kasih yang dia bangun dengan manusia yang dia ciptakan itu, dia ikat dalam sesuatu yang namanya perjanjian. Saya diam bukan karena saya nggak tahu ngomong apa lagi. Saya diam memberi kesempatan sudah berpikir. Tema yang pertama apa? Baru 2 menit yang lalu saya kasih tahu. Suruh. Apa tema yang pertama? Tuhan adalah raja yang berkuasa, yang memerintah, yang berdaulat. Dia punya sistem pemerintahan di sorga. Dan pemerintahannya itu dia mau hadirkan di bumi ini. Oke? Yang kedua adalah Tuhan adalah kasih. Dia yang adalah raja itu sekaligus dia adalah Tuhan yang kasih adanya. Karena dia kasih makanya dia ingin membangun hubungan yang penuh kasih dengan manusia yang dia ciptakan serupa dan segambar dengan dia. Nah, hubungan yang penuh kasih dengan manusia yang dia ciptakan itu dia ikat dalam satu yang namanya perjanjian. Makanya Alkitab kita itu isinya perjanjian Pak semua Pak. Karena Tuhan kita adalah Tuhan atas perjanjian. Tuhan kita adalah Tuhan yang suka dengan perjanjian. Saudara akan ketemu pola ini di sepanjang Alkitab kita. Bahwa kapan aja Tuhan mau melaksanakan kehendaknya, rencananya di bumi ini. Polanya selalu gini. Dia pilih seseorang, dia panggil seseorang. Lalu kemudian gini, dia bangun hubungan dengan orang tersebut. Dan dia mengikatkan dirinya dengan orang tersebut di dalam sebuah perjanjian. Disitulah dia akan melaksanakan kehendak dan rencana. Itu pola yang kita ketemu di sepanjang Alkitab kita. Makanya ada perjanjian Tuhan dengan Adam. Perjanjian Tuhan dengan Nuh. Perjanjian Tuhan dengan Abraham. Perjanjian Tuhan dengan Musa. Perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel. Tuhan berjanji dengan Daud dan lain sebagainya. Sampai pada perjanjian baru. Kita gerejanya. Tuhan mengikat perjanjian dengan kita. Yang namanya perjanjian baru. Meterainya bukan sunat. Meterainya bukan yang lain. Meterainya adalah darah Yesus Kristus sendiri. Tuhan kita adalah Tuhan atas perjanjian. Sudah setuju gak kalau saya bilang Tuhan bisa bikin apa aja? Setuju? Tuhan bisa lakukan apa saja. Dia bisa buat apa aja yang dia mau buat. Betul gak? Tapi dia gak bikin apa aja kan? Ulang. Tuhan kita bisa bikin apa aja karena dia Tuhan kok, ya enggak? Dia Maha Kuasa, tapi dia enggak bikin apa aja kan? Kenapa? Itu yang saya bilang. Dia memutuskan untuk membatasi dirinya dengan yang namanya perjanjian. Makanya gini, kapan saudara ada di dalam Tuhan, harusnya saudara adalah orang-orang yang hidup dan berjalan dalam perjanjian. Katakan dulu sama-sama perjanjian. Sebelum saya jauh membahasnya takutnya saya lupa. Tema yang ketiga dari Alkitab kita adalah Tuhan telah memilih dan menetapkan manusia yang dia ciptakan serupa dan segambar dengan dia untuk menjadi partnernya, menjadi rekan sekerjanya, menjadi referensinya. Tuhan gak pilih monkey, Tuhan gak pilih doggy, Tuhan gak pilih pohon pisang, Tuhan gak pilih pohon pepaya. Tuhan memilih dan memutuskan saudara dan saya, manusialah yang menjadi mitra kerjanya. Kalau Tuhan mau melaksanakan rencananya di bumi ini, pasti dia akan pilih manusia, bukan yang lain. Jadi jangan khawatir, teknologi akan berkembang, AI akan berkembang, tapi selalu metode terbaik Tuhan bukan AI. Metode terbaik Tuhan adalah saudara dan saya. Manusialah yang akan dipakai Tuhan. Makanya saya tidak akan pernah takut dengan kemajuan teknologi, karena saya tetap percaya bahwa gini, kalau Tuhan mau melaksanakan rencananya atas muka bumi ini, dia pasti pakai hidup kita, bukan yang lain. Yang lain itu cuma alat bantu. Amin. Kembali kepada tema kita yang tadi kedua, perjanjian. Katakan dulu sama-sama perjanjian. Makanya saudara pelajari Alkitab kita dan saudara ketemu bahwa gini, Tuhan itu adalah Allah atas perjanjian. Dia suka dengan perjanjian. Itu pola Tuhan. Sayangnya orang Kristen suka promise-nya tapi gak suka covenant-nya. Banyak orang Kristen mau mengalami janji Tuhan tapi gak mau hidup dalam perjanjiannya. Benar gak sih? Banyak orang Kristen kepengen
ngalami janji Tuhan, terima janji Tuhan, tapi kita nggak pernah hidup berjalan di dalam perjanjiannya. Padahal janji-janji Tuhan itu akan Dia nyatakan di dalam perjanjiannya. Jadi konsentrasi kita harusnya pada perjanjiannya. Hidup dan berjalanlah dalam perjanjian dengan Tuhan. Di situ kamu akan mengalami janji-janjinya. Sayangnya itu yang saya bilang, kita nggak mau perjanjiannya, kita buang perjanjiannya, kita singkirkan perjanjiannya, tapi kita mau mengalami janjinya. Nggak fair dong. Gimana mungkin? Karena Tuhan kita adalah Tuhan atas perjanjian. Apa itu perjanjian, Pak? Perjanjian itu kesepakatan dua pihak, di mana pihak yang pertama punya bagian yang harus dia kerjakan, dan pihak kedua ada bagian yang akan dia kerjakan. Betul nggak, Saudara? Ketika pihak pertama mengerjakan bagiannya, pihak kedua mengerjakan bagiannya, maka seluruh konsekuensi yang termasuk di dalam perjanjian itu akan terjadi, akan dialami dan dinikmati. Itu perjanjian. Dalam sebuah perjanjian gak bisa begini. Pihak pertama mengerjakan bagiannya, pihak kedua pangku tangan, gak bikin apa-apa, gak kerjakan bagiannya, gak kerjakan tanggung jawabnya. Terus pihak kedua mau mengalami bagiannya, gak bisa dong. Pihak kedua mau mengalami semua konsekuensi perjanjian, ya gak bisa. Karena perjanjian itu baru berlaku, baru terlaksana semua konsekuensi di dalamnya ketika pihak pertama mengerjakan bagiannya, pihak kedua mengerjakan bagiannya. Maka semua konsekuensi dari perjanjian itu dapat terlaksana dan dinikmati. Betul apa betul? Itu yang saya bilang, orang Kristen masa kini bukan jemaat NDC ini. Ini jemaat di luar sana. Kalau saudara kan semua hidup dalam perjanjian kan. Tapi banyak orang Kristen di luar sana suka janji Tuhan, mau ngelihat janji Tuhan tapi gak suka hidup dalam perjanjian dengan Tuhan. Bagian Tuhan apa? Bagian Tuhan memberkati saudara, bagian Tuhan menolong saudara, bagian Tuhan bikin mujizat dalam hidup saudara, bagian Tuhan beri jalan keluar buat saudara, bagian Tuhan melindungi saudara. Bagian saudara dan saya apa? Kerjakan kehendak Tuhan, lakukan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Tuhan pasti kerjakan bagiannya dalam hidup kita. Saudara tidak perlu ragukan Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang setia. Kan kita sudah nyanyi lagunya. Tuhan kita setia, Dia tidak pernah ingkari janjinya. Tuhan bukan kayak laki-laki di dunia ini. Kan ada pepatah laki-laki di dunia ini kan Pak. Terang bulan, terang dikali. Buaya nimbul disangka mati. Jangan percaya mulut lelaki. Kalau berjanji gampang mengingkari. Kan gitu. Tuhan bukan laki-laki bos. Laki-laki boleh begitu. Kalau laki-laki di sini kan bukan sekadar laki-laki Pak. Kalau yang di NDC sini apalagi ibadah dua ini. Semuanya bukan laki-laki semata. Pria. Haleluya. Karena menjadi laki-laki itu masalah kelahiran. Menjadi pria kerajaan Allah itu keputusan. Nah ini pria semua saya lihat ya kan, bukan laki-laki. Itu yang tadi saya bilang pepatah itu yang terang bulan terang dikali itu laki-laki Pak di luar sana. Kalau yang di dalam sini semua ini pria kok, bukan laki-laki. Oke, saudara tidak perlu ragukan Tuhan. Tuhan pasti mengerjakan bagiannya dalam hidup saudara. Amin. Berkati hidupmu, pelihara hidupmu, mencukupkan kebutuhanmu, melindungi engkau, bikin mujizat, sembuhkan sakitmu, tolong dan buka jalan buat masalahmu. Itu bagian Tuhan Pak. Saudara tidak perlu ragukan, Dia pasti kerjakan bagiannya. Bagian saudara apa? Hidup dalam kehendak Tuhan. Kerjakan apa yang Tuhan mau untuk saudara kerjakan. Kita gak pernah kerjakan kehendak Tuhan, kita tuntut Tuhan sembuhkan saya. Mana bisa gitu. Kita tidak fair. Hiduplah sebagai umat perjanjian Tuhan. Amin. Nah saya mau beritahu sama saudara. Sebagai umat perjanjian, sebagai orang-orang yang hidup dalam perjanjian. Kalau saudara dan saya hidup dalam perjanjian nih. Ada 2 porsi berkat. Wah ini orang Kristen senang nih kalau berkat nih. Ada 2 porsi. Dua jenis berkat. Double portion berkat dari Tuhan. Kalau orang di luar sana tuh cuma ngalami 1 Pak. Kalau orang-orang yang hidup dalam perjanjian dengan Tuhan tuh ngalami double portion. 2 porsi. 2 kali lipat. 2 kali ganda berkat Tuhan. Berkat yang pertama adalah berkat yang saya sebut dengan berkat umum. Katakan sama-sama berkat umum.
Berkat umum itu adalah berkat yang Tuhan kasih, kebaikan yang Tuhan kasih kepada semua orang. Saudara mau percaya Yesus, gak percaya Yesus, saudara mau hidup dalam perjanjian dengan Tuhan, saudara di luar perjanjian dengan Tuhan. Tuhan itu dari sononya begitu gak ngambil untung saya. Dia Tuhan yang suka memberkati. Dia baik, amin. Amin saudaraku. Ya dia Tuhan memberi nafas kepada saudara. Saudara coba bernafas. Nah itu kebaikan Tuhan gak? Itu berkat Tuhan gak? Oke? Orang di luar sana gak kenal Yesus, bernapas juga gak? Oh bernapas juga. Mereka ngalami kebaikan Tuhan juga kan? Apa karena mereka semua gak kenal Tuhan terus sesak napas mereka semua? Kan enggak. Saudara kerja di sebuah perusahaan, saudara dapat gaji, betul? Terus ada teman saudara yang gak percaya Tuhan kerja di perusahaan saudara juga. Dia kerja juga. Terus karena dia bukan anak Tuhan gak dapat gaji gitu. Enggak kan? Dapat gaji juga kan? Oke? Jadi itu berkat umum Pak. Makanya Matius pasal 5, 45 berkata begini, Tuhan itu memberikan hujan kepada orang benar, Tuhan juga yang sama memberikan hujan kepada orang yang tidak benar. Tuhan memberikan cahaya matahari kepada orang baik, Tuhan juga memberikan cahaya matahari kepada orang yang tidak baik. Jadi ini kebaikan yang umum, berkat yang umum. Tuhan kasih kepada semua orang karena Tuhan kita adalah Tuhan yang dari sononya begitu, dia punya kualitas kebaikan. Dia Tuhan yang suka memberkati. Itu yang pertama. Tapi ada berkat yang kedua. Ini berkat yang saya sebut dengan berkat khusus. Katakan dulu sama-sama berkat khusus. Jadi berkat khusus ini, berkat spesial ini, berkat yang cuma Tuhan kasih kepada orang-orang yang hidup di dalam perjanjian. Ini gak bisa diberikan, gak bisa dialami oleh orang yang hidup di luar perjanjian. Kalau berkat yang pertama tadi itu diberikan kepada semua orang, bahasa rohaninya namanya kebaikan Tuhan, the goodness of God. Tapi berkat yang kedua ini berkat spesial. Berkat yang Tuhan cuma curahkan dan sediakan buat orang-orang yang hidup di dalam perjanjiannya. Jadi ini cuma ada dalam konteks perjanjian. Nah berkat itu namanya bahasa rohaninya the favor of God. Kemurahan Tuhan. Ini yang Daud bilang dalam Mazmur pasal 23 ketika dia menjelaskan tentang Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku ke padang rumput yang hijau. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya karena engkau menyertaiku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ia menyediakan bagiku di hidangan di hadapan lawanku. Kepalaku kau urapi dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat berikutnya bilang apa? Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti hidupku. Daud ngerti bahwa orang-orang yang hidup di dalam perjanjian dengan dia ada double porsi itu. Ada kebajikan, ada kemurahan. Ada the goodness of God, ada the favor of God. Doa saya buat saudara, saudara bukan hanya mengalami the goodness of God, tapi saudara mengalami the favor of God. Kalau cuma ngalami kebaikan Tuhan, orang di luar sana juga ngalami kebaikan Tuhan, Pak. Tapi apa yang orang di luar sana nggak bisa ngalaminya? The favor of God. The favor of God ini Tuhan sediakan di dalam perjanjiannya. Makanya gini, hiduplah dalam perjanjian dengan Tuhan. Berjalanlah di dalam perjanjiannya. Saudara akan mengalami the favor of God. Amin. Saya belum khotbah, ini baru pendahuluan. Saya baru mau masuk kepada khotbah saya hari ini. Itu kan pendahuluan aja Pak. Karena kalau saya nggak jelaskan ini nanti saudara masuknya agak jeledek gitu. Oke, satu ayat yang saya mau bahas kepada saudara. Mari kita lihat sama-sama Khotbah pasal 9. Ayat yang ke-11. Siapa yang menulis ayat ini? Yang menulis ayat ini adalah orang yang paling hebat, paling pinter, paling brilian, paling kaya, paling sukses di zamannya. Namanya Raja Salomo. Jangan ragukan orang ini. Dia tulis di masa tuanya setelah dia melewati semua banyak asam garam kehidupan. Jatuh bangun kehidupannya. Kemudian dia menuliskan ayat ini. Dan dia berkata begini. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Kita berhenti dulu. Kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat.
Ini udah mau 17 Agustus ya kan, bulan depan ya kan. Biasanya ada perlombaan. Lomba balap karung, lomba apalah sekarang. Menurut saudara, yang menang biasanya yang cepat atau yang lambat? Oh yang cepat ya. Tapi ayatnya bilang apa? Kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Artinya gini, saudara boleh jadi cepat. Saudara boleh memiliki kecepatan. Jadi yang tercepat tidak salah. Boleh aja. Tapi dengar, kecepatan yang saudara miliki, menjadi orang yang punya kecepatan dalam kehidupan, menjadi yang tercepat dalam kehidupan, itu bukan faktor penentu kemenangan ternyata. Kurang amin. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja suruh. Kurang amin memang. Saya ulang sekali lagi, berarti memiliki kecepatan tidak salah. Saudara jadi orang yang paling cepat tidak salah. Tapi dengar ini, kecepatan dan jadi paling cepat, itu bukan faktor penentu kemenangan ternyata. Keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Kalau kira-kira nih, saya diadu tinju sama Mike Tyson. Saudara pegang siapa? Enggak, jangan takut aja. Jangan ada dosa. Saudara pegang siapa? Saya naik ring tinju, tarung sama Mike Tyson, saudara pegang siapa? Saya apa Mike Tyson? Mike Tyson udah kelihatan wajah saudara. Kenapa saudara pegang Mike Tyson? Karena dia lebih kuat dari saya, betul gak? Enggak ada yang pegang saya beneran nih saudara. Karena ayatnya bilang ini, keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat bos. Saudara boleh jadi paling kuat, saudara boleh punya kekuatan. Enggak salah jadi yang paling kuat. Enggak salah punya kekuatan. Tapi dengar, kekuatan ternyata bukan faktor penentu utama dalam keunggulan. Dalam perjuangan kehidupan tidak selalu yang kuat yang menang bos. Jadi kuat tidak salah. Jadi yang paling kuat tidak salah. Tapi dengar, jadi yang terkuat bukan faktor penentu utamanya. Bisa jadi gini, kekuatan saudara mungkin tidak seberapa. Saudara mungkin bukan yang paling kuat, tapi saudara bisa unggul dalam perjuangan kehidupan. Kurang amin. Enggak apa-apa sih, enggak amin juga. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Dan karunia bukan untuk yang cerdik-cendikia. Jadi paling pinter, jadi orang pinter, jadi orang yang punya pengetahuan yang banyak. Tidak salah, tapi dengarkan ini. Itu bukan faktor utama untuk saudara sukses dan berhasil dalam kehidupan. Setelah bertemu dengan banyak orang yang pinter, brilian pak. Tapi kalah juga dalam kehidupan. Nggak jadi apa-apa juga. Karena itu yang saya bilang, jadi orang pinter tidak salah. Punya kepintaran tidak salah. Punya kecerdasan tidak salah. Tapi itu kan faktor utama dalam kehidupan kita. Kalau begitu, apa faktor utamanya Pak? Kalimat terakhir yang menjadi kunci daripada ayat ini sebenarnya kan. Kalimat terakhirnya itu jadi kuncinya Pak. Berarti gini, bukan kekuatan, bukan kecepatan, bukan kepintaran yang menjadi faktor penentu utama dalam kehidupan. Apa faktor utama penentu dalam kehidupan? Ini nih. Karena waktu dan nasib. Ya ampun. Kenapa terjemahan Alkitab kita nasib ya? Saya juga gak tahu kenapa Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya dengan nasib. Ya nasib, ya nasib. Agak gak enak sih saudaraku ya kan. Kalau saudara membaca dalam Alkitab bahasa Inggris saja minimal, itu gak ditulis nasib di situ Pak. Alkitab terjemahan bahasa Inggris menerjemahkannya minimal King James. Kalau saudara bawa King James, saudara ada di situ. Karena waktu dan kesempatan. Alkitab bahasa Inggris menggunakan kata itu, time and chance. Kalau saudara pelajari dalam Septuaginta itu, Alkitab bahasa Ibrani yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Itu Septuaginta. Itu lebih keren lagi, diterjemahkan dua kata itu bukan nasib itu. Tapi diterjemahkannya gini, bahwa ada kronos dan kairos. Katakan dulu sama-sama kronos dan kairos. Itu dua kata dalam bahasa Yunani yang menerjemahkan kepada kita tentang waktu. Jadi kata Yunani yang menjelaskan tentang waktu itu sering dipakai kata kronos dan kairos. Kronos itu apa? Kronos itu adalah waktu yang bisa dihitung, waktu yang bisa diukur. 1 hari 24 jam, 1 minggu 7 hari, itu kronos Pak. Habis Senin, Selasa, Selasa, Rabu, Rabu, Kamis, itu kronos.
Saudara umur berapa? 40 tahun kah? 30 tahun kah? Itu kronos. Itu waktu yang bisa diukur, waktu yang bisa dihitung. Itu kronos, Pak. Makanya dari kata kronos itu muncul kata yang kita kenal kronologis. Tapi kan gini, dalam hidup ini Tuhan gak cuma sekedar kasih kronos dalam hidup kita. Ada kata kedua yang muncul di situ, kronos dan kairos. Nah ini nih, ada kata kairos di situ. Jadi Tuhan itu bukan hanya kasih kronos dalam hidup kita. Tuhan kasih kairos. Apa itu kairos? Apa itu kairos? Kairos itu bukan sekedar waktunya Tuhan, bos. Waktu Tuhan yang kekal, yang tidak terbatas, yang tidak bisa diukur, itu namanya aiuneos dalam bahasa Yunaninya. Tapi kata kairos itu bukan sekedar waktunya Tuhan berarti. Lebih tepatnya apa kairos itu? Kairos itu adalah waktu Tuhan yang tidak terbatas, waktu Tuhan yang kekal itu, waktu Tuhan yang tidak ada awal dan tidak ada akhir itu, menembus masuk dalam waktu manusia, waktu kronos. Untuk apa? Untuk mengerjakan kehendaknya dan rencananya dalam hidup saudara dan saya. Itu kairos, Pak. Berarti keunggulan, kemenangan, dan kesuksesan itu bukan karena engkau cepat, bukan karena engkau kuat, bukan karena engkau pintar. Tapi kalau engkau bisa menangkap kronos dan kairos Tuhan dalam hidupmu. Orang banyak cuma jalani kronos, tapi gak pernah ngalami kairos. Kairos itu apa sih? Waktu Tuhan yang menembus masuk dalam waktu kita. Untuk apa? Dia mengerjakan kehendaknya. Dia mengerjakan rencananya dalam hidup kita. Kairos gak bisa diproduksi oleh kepintaranmu. Kairos gak bisa diproduksi dari kekuatanmu. Kairos tidak bisa dihasilkan dari kecepatanmu. Jadi cepat tidak salah, jadi pintar tidak salah, jadi kuat tidak salah. Tapi dengarkan, kairos tidak bisa diciptakan dengan itu. Kairos itu cuma Tuhan yang bisa kerjakan dalam hidup saudara. Tadi Pengkhotbah pasal 9 ayat 11. Karena waktu dan nasib. Sayang banget ya nasib ya. Kita singkirkan dulu terjemahan kita ini, kurang bagus. Kronos dan kairos. Nah kemudian saya menemukan satu kata penting lagi itu. Dialami oleh mereka semua. Kata dialami di situ dalam teks Ibrani, bahasa Ibrani. Perjanjian Lama itu ke teksnya Ibrani ya, bahasa aslinya. Itu dipakai kata kara. Katakan sama-sama kara. Q-A-R-A-H. Apa? Kara. Apa itu artinya kara? Kara itu artinya gini, rekayasa Tuhan dalam anugerahnya untuk membawa kita ada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, ngalami peristiwa yang tepat. Ah itu kara. Berarti kesimpulan saya gini, kemenangan, keunggulan, dan keberhasilan dalam hidup, faktor penentu utamanya bukan kepintaranmu, bukan kecepatanmu, bukan kekuatanmu. Tapi faktor utama penentunya adalah kara. Anugerah Tuhan. Dalam anugerah Tuhan, dia mengerjakan kara itu. Membawa engkau ada di tempat yang tepat, ngalami sesuatu yang tepat di waktu yang tepat. Itu cuma Tuhan yang bisa bikin. Itu bukan kepintaranmu yang bikin. Kau gak bisa ciptakan kara itu dengan kepintaran. Kau gak bisa ciptakan itu dengan kekuatan dan kecerdasanmu. Itu cuma Tuhan yang bisa kerjakan. Anda suka ke puncak, di puncak suka semrawut. Kalau weekend, lalu lintas kan macetnya minta ampun, tapi orang Jakarta masih senang ke sana. Ketika semrawut, kacau, crowded di sana, apa yang dilakukan Polres Cisarua? Merekayasa lalu lintas. Ada rekayasa. Polres Cisarua aja bisa rekayasa kok, apalagi Tuhan. Untuk mengurai kesemrawutan lalu lintas di puncak, Polres Cisarua melakukan rekayasa lalu lintas. Dalam kesemrawutan hidupmu, Tuhan bisa kerjakan kara dalam hidupmu. Dia merekayasa dalam hidupmu. Kelihatannya kusut sih, kelihatannya semrawut nih. Tapi di balik kesemrawutan, kekusutan hidupmu yang sedang kau hadapi, Tuhan bisa melakukan sesuatu. Dia merekayasa dalam hidupmu. Untuk apa? Membawa engkau di tempat yang tepat. Di waktu yang tepat. Ngalami sesuatu yang tepat. Di situ engkau ngalami favor of God. Di situ kamu ngalami anugerah Tuhan itu. Dan doa saya engkau keluar dari ruangan ini. Kalau engkau hidup dalam perjanjian dengan Tuhan. Engkau ngalami kara momen dalam hidupmu. Tidak peduli situasimu apa hari ini. Percayalah.
Kita punya Tuhan yang selalu sanggup mengerjakan sesuatu di luar batas kemampuan kita. Itu yang disebut dengan favor of God. Saya ingin tutup dengan kisah tentang seorang yang bernama Daud. Tahu Daud? Daud waktu nyampe di medan pertempuran, itu tujuannya ngapain Daud? Daud ke medan pertempuran tujuannya ngapain? Mau perang lawan Goliat atau mau nganter makanan? Nganter makanan disuruh bapaknya kan? Disuruh bapaknya nganter makanan untuk saudara-saudaranya sedang pergi berperang. Saudara-saudara yang mana? Saudara-saudara yang mengasihi Daud, sayang sama Daud, apa yang membenci Daud? Udah disuruh nganter makanan, begitu sampai di medan pertempuran nganter makanan, terus dimaki-maki lagi, dimarahin sama kakak-kakaknya. Tapi lihat, Daud tidak pernah memilih dalam hatinya kepahitan meracuni hatinya. Dia tetap kerjakan semua dengan respon terbaik. Lihat, waktu Daud memberi respon yang terbaik, dia maksudnya bukan ngelawan Goliat, tapi waktu dia ada di medan pertempuran itu, Tuhan bawa dia ke tempat yang tepat. Di waktu yang tepat, ngalami peristiwa yang tepat. Anak yang diremehkan, anak yang gak pernah diperhitungkan oleh keluarganya, hari itu mengalami kara momen. Tuhan membuat dia melejit, melesat, menjadi seorang hero yang sangat diidolakan di Israel. Siapakah yang mengerjakan itu? Bukan karena Daud pintar, bukan karena Daud hebat, tapi yang mengerjakan itu adalah tangan Tuhan merekayasa sesuatu dalam hidup Daud. Tua saya sudah mengalami favor ini. Saya nggak tahu situasi saudara. Tapi yang saya tahu, dalam semua situasi saudara, selalu ada favor of God. Ada anugerah Tuhan yang tersedia buat kita. Hiduplah dalam perjanjian. Lakukan bagianmu. Dan biar Tuhan lakukan bagiannya dalam hidup saudara. Jangan kasih respon yang salah dalam hidup saudara. Supaya saudara mengalami kara momen dalam kehidupan. God bless you. Tuhan berkati saudara. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Yuk kita datang sama Tuhan. Penyertaanmu Tuhan, segalanya bagiku. Hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Anugerahmu, anugerahmu, semua karena anugerahmu Tuhan. Semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatan. Oh, anugerahmu Tuhan, anugerahmu Bapa, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Anugerahmu, oh anugerahmu Tuhan, Anugerahmu, semua karena anugerahmu. Yes, bukan karena kekuatanku. Oh, anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan. Saudara, saya tahu ada 1-2 saudara pagi ini atau siang ini saudara menghadapi kekusutan dalam kehidupan. Saya mau memberitahu sama saudara gini, jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan kepintaranmu, jangan andalkan kecepatanmu. Yang kau butuhkan hari ini adalah the favor of God.
Yang kau butuhkan adalah anugerah Tuhan. Percayakah saudara ini? Di balik semua kekusutan hidupmu, Tuhan tetap bisa merekayasa sesuatu dalam hidup saudara. Untuk buka jalan di depanmu. Untuk membawa engkau di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, untuk mengalami sesuatu yang tepat dalam hidup saudara. Kalau engkau itu orangnya, kau hampir menyerah hari ini. Percayalah, ada anugerah Tuhan. Angkat tanganmu sama Tuhan kalau engkau itu orangnya. Di tempat kau berdiri, saya percaya di situ Tuhan ada buat saudara. Anugerah-Mu, bergantunglah sama anugerah Tuhan. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku, bukan karena kekuatanku. Oh, anugerah-Mu Tuhan. Oh, anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan. Yo, sama-sama sekali lagi katakan anugerah-Mu Tuhan. Hanya anugerah-Mu. Hujani anak-anak-Mu dengan anugerah-Mu. Hujani umat-Mu Tuhan dengan the favor of God. Haleluya, haleluya. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, bukan karena kekuatanku. Oh, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan. Kasih dan sayang-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kami punya respon salah. Kami gak berjalan dan hidup dalam perjanjian-Mu. Tapi hari ini kami mengerti, untuk kami mengerjakan bagian kami dalam perjanjian dengan Tuhan. Bukan sekedar the goodness of God yang kami akan alami, tapi ada the favor of God. Ada karah momen, ada kairos yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami mau jadi orang-orang yang tidak miss out dengan semua itu. Kami mau jadi orang yang mengalaminya Tuhan. Itu supaya kami mau meresponi dengan benar semua yang sedang terjadi dalam hidup kami. Kami menolak kepahitan, kami menolak putus asa, kami menolak kekecewaan, kami menolak persungutan, kami menolak amarah. Kami mau merangkul ucapan syukur, kami mau merangkul iman, kami mau merangkul Tuhan pujian kepada Tuhan, kami mau merangkul pengampunan dalam kehidupan kami. Kami ada di titik-titik di mana kami bisa mengalami bukan hanya tetes-tetes anugerah-Mu, tapi kami mengalami hujan deras dari anugerah Tuhan dalam hidup kami. Berkati umat-Mu hari ini. Tuhan menjadi jawaban dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Wow, firman-Nya sungguh sangat memberkati saudara. Boleh saya lihat tangan yang diberkati pada pagi hari ini. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih buat Pastor Elia, firman-Nya sungguh menjadi kekuatan buat kita semua. Saya percaya kita semua sungguh sangat diberkati saudara. It's not an easy time saudara, saya mendorong saudara kalau saudara butuh dukungan doa. Ada ratusan pendoa yang siap berdoa buat saudara. Kalau saudara ada masalah, saudara ada pergumulan, saudara bisa scan QR yang ada di layar saudara ini. Saudara bisa utarakan apa yang menjadi beban dan pergumulan saudara. Dan biar ada ratusan pelayan pendoa yang membantu saudara berdoa buat kita saudara.
Dan saya percaya senantiasa kita hidup dalam perjanjian dengan Tuhan, kita akan lihat favornya Tuhan. Doa adalah doa juga yang penuh kuasa dan akan bekerja dalam hidup kita, saudara. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang saudara untuk boleh bangkit berdiri. Boleh berikan tepuk tangan buat setiap yang melayani saudara, buat setiap volunteers yang ada, buat ushers, buat teman-teman singers, praise and worship saudara. Mereka bisa membuat kita ibadah dengan nyaman karena mereka mau melayani untuk setiap kita pada pagi siang hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan kami boleh ada di tempat ini. Kami percaya hari ini kami boleh ada bukan kebetulan. Dan firman yang kami dengar itu berbicara untuk setiap kami, menjadi kekuatan buat setiap kami. Kami pulang dari tempat ini ada kekuatan yang baru. Kami pulang dari tempat ini percaya bahwa ketika kami hidup dalam perjanjian dengan Engkau Tuhan, ketaatan kami ini Tuhan membuat kami boleh melihat bukan hanya goodness but also favor, perkenanan-Mu Tuhan dalam setiap apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kami berdoa buat Pastor Elia, Tuhan berkati pelayanannya, Tuhan berkati keluarganya. Apapun yang dikerjakannya, dimanapun dia ditempatkan, Tuhan berkati, berikan urapan kuasa yang daripada-Mu Tuhan. Sehingga hidupnya senantiasa boleh jadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk keberadaannya pada siang hari ini. Dan kepada setiap kami ya Bapa, kami percaya Tuhan Engkau menyertai setiap kami. 1 minggu ke depan apapun yang kami kerjakan, kami terus menyerahkan dalam kuat tangan-Mu. Karena kami percaya bukan hanya kemampuan kami Tuhan, tapi di luar itu ada God's factor, ada favor-Mu Tuhan yang menyertai setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk berjalan senantiasa taat terhadap apa yang menjadi firman-Mu ya Bapa. Setiap yang melayani Tuhan juga berkati. Jerih lelah mereka gak sia-sia. Apa yang mereka kerjakan dengan tulus hati, mereka kerjakan dengan sukacita, Tuhan juga balas berlipat kali ganda ya Bapa. Dan kalau sebentar kami mau berpisah, kami mau pulang, kami mau menerima berkat daripada-Mu ya Bapa. Mari kita mengangkat tangan kita dan menerima berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kau berada. Setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati setiap saudara.